Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan yang semangat salam cuma sop 1 sama 2. Bu masih semangat bu? Masih. Yang belakang masih memble. Saya ada pantun nih, dicakepin ya. Indonesia tuh begitu, kalau orang jelek pantunnya jadi cakep, ya. Pak Camat jualan salad, yang beli harus dihormat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, yuk kita salam penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, yang pertama yang kita muliakan para ustadz, asatid, asatijah, ya, Bapak Imam kita, Masya Allah suaranya merdu, ya, kalah artis suaranya tuh, ya, Masya Allah. Kalau nanti imam 23 juga oke ya, kalau bacaannya panjang ya, enak, merasakan Al-Quran. Yang juga kita hormati DKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, ya, yang saya lihat nih Masya Allah semangat-semangat. Bahkan yang maju anak-anak muda tuh di masjid ini, berarti jalan yang namanya kaderisasi. Yang tua-tua bimbing, arahkan, ya, tutmuri handayani. Jadi yang muda yang bergerak. Di zaman Nabi juga begitu, Rasulullah bagaimana didukung oleh para pemuda, Ali bin Abi Thalib, Ubaidah bin Jarrah dan lain sebagainya, itu anak-anak muda. Ya, kalau digambarkan anak-anak muda kan anak-anak milenial. Kalau yang tua namanya apa? Kolonial. Ya, yang kolonial bimbing aja deh, yang muda-muda yang maju, Masya Allah. Hadirin, kemudian yang juga kita hormati dan muliakan jamaah Masjid At-Taqwa, Bapak Ibu sekalian hadirin nih, Masya Allah. Ini udah malam ke berapa ini? 28 kata yang belakang, buru-buru mau lebaran. Ya, malam 18. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan malam pertama sampai malam ini tuh yang udah kita isi, ya, paginya, siangnya, sorenya sampai malam ini nih, ya, itu sudah kita isi amal soleh yang terbaik sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baik puasanya, tilawahnya, bacaan Quran,
ya, wirid, solawat, zikir, sedekahnya, semua sampai di hadapan Allah, ya. Dan ini yang terbaik buat kita semua, masya Allah. Dan ini menjadi bekal kita di akhirat kelak. Hadirin, kita patut bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dari miliaran manusia, kita masih dipilih untuk bertemu dengan bulan Ramadan, masya Allah. Ya, banyak di antara kita, ya, keluarganya, di antaranya saudaranya, tetangganya, Ramadan mau datang, dia dipanggil sama Allah, nggak sempet lagi ketemu bulan Ramadan, ya Allah. Padahal Ramadan bisa jadi sehari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi dia diwafatkan, insya Allah. Berarti Ramadan terakhirnya kapan tuh Bapak Ibu dia? Tahun yang lalu, ya. Nah, ada tuh teman saya Ustadz, ya, pengurus yayasan juga, itu Ustadz Haji Suherman. 2 hari mau Ramadan meninggal tuh, pengurus yayasan Husnayain, ya. Insya Allah nggak ketemu lagi dengan Ramadan dia. Tapi masya Allah dia meninggalnya baik banget. Kenapa? Bisa jadi karena dia punya amalan unggulan. Betul, dia punya amalan unggulan. Setiap jam 3 pagi itu jari-jarinya dia bermain. Lewat medsos mengingatkan kita semua untuk sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Kemudian bukan itu saja yang biasa dia lakukan. Dia nge-share juga jam 3 pagi kalau hari Senin dan Kamis, serta tanggal 13, 14, 15 bulan Dzulhijjah, bulan Hijriyah, maaf. Untuk apa? Untuk puasa sunnah. Dan itu dilakukannya bertahun-tahun, sehingga kita paham bahwa dia ada ahli saum dan ahli ibadah, khususnya qiyamul lail, lewat tangannya itu, masya Allah. Makanya meninggalnya Pak Bu, dia masya Allah habis sholat zuhur, ya, sakit, ya, dadanya stroke sedikit, dibawa sama jamaah hari itu juga ke rumah sakit Ananda. Nggak lama, masya Allah, dipanggil sama Allah dalam kondisi yang senyum, punya amal unggulan, ya. Makanya kita bersyukur deh masih dipertemukan dengan Ramadan, Allah Karim. Artinya apa? Allah sayang agar kita ini dibersihkan kita dari segala dosa-dosa kita, maksiat kita, masya Allah, ya. Sebelum Ramadan datang kita bisa jadi melakukan itu, ya, nggak sengaja, tidak terlintas, tidak terlihat kita melakukan itu. Nah, kita dipertemukan sama Allah nih Ramadan ini, masya Allah. Untuk itu harus kita maksimalkan benar-benar, ya. Jangan sampai Ramadan kita banyak tidurnya. Mari kita perkuat dengan amal soleh sedikit pun, ya. Waktu Ramadan ini jangan lewat tanpa amal soleh. Sampai kalau kita berbuka itu Nabi mencontohkan banyak doa kita menjelang buka, bukan sibuk megang remote, nyari iklan yang bukanya duluan, taluran, ya. Pas ketemu ajan buka, nggak taunya iklan, lo dikit lagi mau buka padahal tuh, ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi begitulah Ramadan kita dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih puasa itu? Bagaimana kita tahu puasa kita lakukan? Jadi sejarahnya sedikit saya beritahu. Rasulullah dan para sahabat itu tahun 624 Masehi bertepatan dengan tahun kedua Hijriyah, itu hijrah dari Mekah ke kota Yastrib. Sekarang apa Pak namanya? Madinah, ya. Masya Allah, tuh kota Madinah indah banget tuh dengan Masjidil Haram, 2 kota itu tuh, ya. Apalagi sholat tuh nikmat banget, ya. Ditemani kalau aus ada air Zam-Zam, masya Allah. Di sini juga ada airnya tuh, ya. Tapi bukan jam-jam, ya, jim-jim, aqua, masya Allah. Jadi Rasul pindah ke Yastrib, hijrah 624 Masehi itu, turunlah surat 2
Suratul Baqarah ayat 183. Yang sama-sama kita udah hafal ayatnya. Ya, saya ulangi saja biar lebih berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah ayat ini turun, perintah saum ini turun, maka Rasulullah memerintahkan agar tidak saum lagi yang udah dilaksanakan sebelumnya. Saum apa itu yang dilakukan Rasul dan para sahabat? Rasul dan para sahabat biasa melakukan saum wajib dulu, namanya saum Asyura. Pak, Bu, saum Asyura tanggal berapa itu? 10 Muharram. Ya. Terus puasa apa lagi? Senin Kemis, Ayamul Bid, puasa Daud, itu semuanya wajib dilakukan. Ya. Khusus puasa Asyura nih, ketika Nabi sampai, ternyata di Yastrib di Madinah itu ada kelompok lain, umat lain juga saum Syura. Siapa dia? Orang-orang Yahudi. Lalu disuruh sama Rasul salah seorang sahabat untuk bertanya tuh, apa tujuan dia puasa Asyura? Setelah sahabat itu bertanya ketemu Yahudi, kata si Yahudi, kami berpuasa karena kami bersyukur kepada Allah. Atas apa? Atas selamatnya Nabi kami Musa bersama kami pengikut-pengikutnya zaman dulu. Maka kami dianjurkan berpuasa Asyura. Lalu sahabat lapor kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, baik, kalau begitu untuk membedakan dengan mereka, tahun depan 9 Muharram kalian juga disunahkan untuk saum, agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Hadirin rahimakumullah. Setelah itu puasa itu tidak lagi wajib. Ya, hukumnya menjadi sunnah. Maka ada yang datang wajib baru, yaitu puasa Ramadan, yang tadi dalilnya sudah saya sampaikan. Kemudian di tengah ayat itu disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi hadirin, rupa-rupanya di dalam sejarah itu para nabi dan rasul dulu pun, nabi dan rasul Allah melaksanakan saum. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya waktu dulu juga puasa pas bulan Ramadan. Apa tujuan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang beriman itu melaksanakan puasa? Sama, bersyukur juga kepada Allah atas diselamatkannya dari azab Allah, ya, yaitu banjir bandang, banjir bah, yang kisahnya kita sudah baca di dalam Al-Quran, bagaimana Allah menenggelamkan orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, tidak mau ikut Allah dan Rasulnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam beserta orang-orang beriman untuk menaiki perahu agar selamat dari azab Allah. Makanya mereka berpuasa, bersyukur. Hadirin, sebelum perahu itu jalan, Nabi Nuh mampir dulu ke keluarganya biar selamat. Diajak tuh anaknya. Siapa namanya tuh anaknya tuh? Jeffrey? Bukan. Namanya Kan'an, ya. Tapi dia menolak, ogah. Kata dia, apaan tuh perahu? Paling juga nanti sampai sana tenggelam. Saya akan lari ke bukit yang paling tinggi. Begitupun istrinya, ya, diajak nggak mau. Siapa nama istrinya, Bu? Pak? Istrinya Nabi Nuh? Nggak tahu. Namanya Bu Nuh. Namanya Bu Nuh. Orang Indonesia gitu kan, kalau susah panggil aja nama suaminya. Nah, sama istrinya juga nggak mau ikut. Akhirnya Allah tenggelamkan tuh. Bagaimana nggak tenggelam? Allah bukan saja ya menurunkan hujan yang lebat, tapi Allah mengeluarkan air dari bawah tanah
sehingga seluruhnya tenggelam. Walaupun ada bukit pohon yang tinggi, ya, tenggelam, tapi hanya perahu Nabi Nuh alaihissalam yang Allah selamatkan. Bersyukur Nabi Nuh tuh, saum. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga sama, saum. Tapi saumnya ini Masya Allah nih ya, hari ini saum, besok buka, terus saum lagi, esoknya buka lagi. Artinya sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Itu saum Daud yang juga diikuti oleh Rasulullah dan kita umatnya, ya. Dan Nabi Daud alaihissalam berpuasa itu sampai beliau itu wafat, ya, selesai tidak saum lagi. Masya Allah, ya. Ya iyalah, orang udah meninggal masa saum juga. Hadirin rahimakumullah, begitulah sejarah puasa yang harus kita ketahui. Untuk itu kembali lagi kita bersyukur, maka jangan sampai deh ya puasa ini kita sia-siakan waktunya. Ini menjadi amal baik kita. Maka amal soleh yang udah kita lakukan di Ramadan ini, yuk kita ambil salah satunya, mungkin jadi amalan unggulan kita pasca Ramadan. Terbiasa kita melakukan amal soleh, insya Allah kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Masya Allah. Salah satu ciri husnul khatimah adalah ketika dia sakratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Ya, hadisnya nggak lain adalah surga kalau sakratul maut mengucapkan itu. Pak hadirin, Bapak Ibu, ini saya sampaikan nih ya. Ada survei kecil-kecilan yang dilakukan tentang sakratul maut ini, ya. Ada pegawai rumah sakit Islam di Jakarta, udah pensiun, namanya Ustadz Komarudin. Dia di bagian kerohanian. Pekerjaannya adalah mentalkinkan pasien yang sakratul maut. Jadi kalau ada pasien yang udah sakratul maut, itu susternya nelpon si Ustadz. Ustadz ada di mana? Saya di ruangan ini. Segera ke ruangan Anissa kamar 2. Ini pasien lagi sakratul maut. Segera Ustadz. Ustadz Komarudin ini langsung menuju pasien yang sedang sakratul maut. Itu pekerjaan sehari-hari dia di Rumah Sakit Islam Jakarta. Dan dia membuat survei, ya, karena dia sudah pensiun selama dia tugas itu. Hasilnya Masya Allah bikin kita nangis hadirin. Dari 1000 pasien ya yang dia dampingi untuk membaca kalimat thayyibah, kalimat yang paling baik sedunia itu ketika sakratul maut, dari 1000 orang hanya 7% yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selebihnya tidak bisa mengucapkan. Masya Allah. Coba saya tanya tuh, 7% dari 1000 berapa itu? 70 orang saja. Dari 1000 hanya 70 orang yang bisa mengucapkan kalimat itu ketika sakratul maut. Ada apa ini? Masya Allah. Untuk itulah bisa jadi sakratul maut itu tidak keluar dari bibirnya karena stok amal solehnya sangat terbatas. Stok amal solehnya sedikit, nggak mampu mengangkat bibirnya mengucapkan itu. Padahal Allah sudah memberikan kesempatan dia hidup di dunia. Untuk itulah hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita tidak membawa amal soleh. Tadi saya katakan, bawalah kita amal soleh unggulan yang orang mungkin tidak tahu, tapi hanya kita dan Allah yang tahu. Banyak orang melakukan amalan unggulan, Masya Allah. Ada di antara kita yang setiap Jumat surat Al-Kahfi dia baca, surat Tabarok dia baca, Ar-Rahman, Yasin, dan lain sebagainya. Dia tidak lepaskan itu setiap hari. Itu merupakan amalan unggulan. Ya, kemarin viral Pak. Kalau yang viral kan kita cepat tuh. Di Jakarta tuh ada ustazah yang Masya Allah viral, meninggal ketika ngajar ngaji. Ya, ketika ngajar tuh muridnya mengucapkan Allahu la ilaha illallahul qayyum, ya, itu diambil nyawanya. Masya Allah, dalam kondisi senyum tuh ustazah. Ustazah Taslimah namanya.
Insya Allah viral tuh. Lalu orang bertanya sama anaknya, "Dek, ibu kenapa bisa begitu meninggalnya baik banget?" "Kalau ibu sih pekerjaannya tuh ya cuma itu, kalau nggak ngaji yang ngajar ngaji." Masya Allah. Tuh amalan unggulannya tuh, Allah selamatkan lewat amalan unggulannya. Ya, untuk itu hadirin rahimakumullah, mari di Ramadan yang penuh berkah ini betul-betul amal soleh itu kita tingkatkan. Agar apa? Pasca Ramadan ini yang memang ujiannya lebih berat itu dahsyat. Ya, sekarang ini kan masya Allah nih, ya di sekitar kita tuh muncul yang aneh-aneh, ya dari mulai pengobatan tuh. Ada sekarang tuh kalau cuma diolesin minyak orang sembuh. Ya, tuh tahu tuh idak dayak namanya. Bu, idak dayak sampai kemarin mau buka nggak boleh, nggak jadi. Kenapa? Yang datang begitu banyak, iya kan? Tapi perlu dipertanyakan, ternyata ada pasien yang dihubungi setelah diobati itu sepekan dua pekan nggak sama, kambuh lagi. Yang tadinya bisa jalan duduk nggak bisa jalan lagi. Ada apa ini pengobatannya? Ya, padahal di dalam Al-Quran juga kan masya Allah, ya, bahwa Al-Quran itu adalah penawar. Wa nunajjunal Qur'ana wa masyifa, ya, wa yunazzilu ma Qur'anu ma huwa syifa, ya. Ayatnya surat Al-Isra 82. Dikoreksi kalau saya bacanya salah nih, ya. Kira-kira bahwa Al-Quran adalah penawar obat, ya. Jadi kembali kepada Al-Quran dulu, ya. Lalu kita ikhtiar berobat, masya Allah. Itu orang Arab Pak, Bu. Saya punya teman orang Arab. Di Arab itu dokter itu terkadang sepi, pasiennya sedikit. Kenapa? Orang-orang Arab itu terbiasa kalau dia sakit itu sholat dia 2 rakaat, meminta kepada Allah, terus banyak baca Quran, itu banyak disembuhkan, masya Allah, hilang penyakitnya. Ya, kalau kita nih masya Allah masih banyak percaya klinik-klinik. Ya, nggak boleh sedikit ada yang aneh itu ribuan orang datang. Padahal kita nggak tahu siapa dia, gimana prakteknya, ya sholat apa enggak, ya apakah dia paranormal. Kemudian kita lihat juga tuh masya Allah anak-anak remaja gandrung, ya pada artis-artis luar, bahkan ibu-ibunya juga nggak mau kalah. Coba tuh, ya ada ibu-ibu di sebelah sana tuh pengen seperti artis Korea. Kulitnya putih kan, kalau dia dioperasi, ibu-ibu tuh nggak mau dioperasi, pakai tepung beras, ya, masya Allah diubarin semua biar putih tuh. Jadi begitu sekarang kondisi zaman nih, masya Allah. Belum lagi negeri ini, masya Allah uang dihambur-hamburin tuh, ya, sama pejabat yang nggak jelas, nggak sedikit, nggak ratusan juta, nggak miliaran lagi, udah sekarang bicaranya apa Pak? Triliunan tuh, masya Allah, ya. Sedih kita. Makanya yuk perbanyak amal soleh, kita berdoa deh, ya. Mudah-mudahan negeri ini betul-betul diberkahi Allah, yang mimpin juga beriman, soleh, cinta Al-Quran. Maka insya Allah kita diselamatkan semua dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Ya, tadi udah bilang Ustaz jangan lama-lama, 15 menit. Iya deh, saya kasih pantun, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin. Nenek Sopian makan sirih. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.